Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk virtual yang pada kesempatan ini seperti tadi saya sampaikan, kita akan mengecek perkembangan atau progress report penulisan artikel dalam bentuk book chapter ya, nanti akan menjadi bab dalam buku yang sudah kita sepakati bersama dalam kontrak belajar. Tapi sebelumnya tentu kita harus bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang sudah kita terima. Kita bisa memulai hari dengan baik, kita diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi, memulai hari itu sebuah nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung. Di saat yang sama mungkin ada sebagian saudara kita yang masih terbaring sakit, yang tidak bisa keluar dari rumah, keluar untuk melakukan aktivitas. Tentu ini kita bersyukur tentu dengan berbagai kondisi kita masing-masing. Intinya melihat kelebihan kita dibandingkan yang lain membuat kita lebih menjadi orang yang selalu bersyukur. Tapi kalau kita melihat yang di atas kita, maka kita relatif kurang menjadi hamba yang bersyukur. Oke, saya akan memberikan kesempatan dulu sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Nanti saya beri kesempatan siapa yang akan menyampaikan progress report-nya. Beberapa komentar yang terkait dengan progress report nanti berlaku untuk semuanya. Rambu-rambunya adalah alur atau sistematika yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu menjadi rambu-rambu utama. Jadi ketika saya bicara tentang satu poin, misalnya di pendahuluan tentang disiplin ilmu tertentu, maka itu berlaku untuk disiplin ilmu yang lain. Misalnya saya yang nanti akan menyampaikan misalnya tentang komunikasi, ya berlaku juga untuk psikologi, berlaku untuk semuanya. Pun konteksnya berbeda, tetapi alur yang perlu kita pahami itu sama. Ketika saya bicara tentang apa makna komunikasi, maka berlaku juga apa makna psikologi, apa makna filsafat, kayak gitu ya. Komponennya apa, ruang lingkupnya apa, itu berlaku untuk semuanya. Ini hubungannya dengan ajaran agama Islam apa, tujuan dari ilmu komunikasi itu apa. Komunikasi adalah cara untuk membangun relasi positif, untuk bisa membangun hubungan yang harmonis. Lawannya kan miskomunikasi. Orang yang miskomunikasi itu akan menimbulkan persoalan, menimbulkan prasangka, ketegangan, konflik, bahkan peperangan misalnya. Nah, itu pentingnya sebuah ilmu sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, dalam ajaran Islam, apakah ini memang relevan dengan ajaran Islam? Oh ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menebarkan rahmat bagi sekitar kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik? Bagaimana kita bisa membangun kerahmatan di sekitar kita kalau kita tidak bisa memahami orang lain, dan itu nanti berlaku untuk semua disiplin ilmu, tentu dengan fokus yang berbeda-beda ya. Jika saya bicara tentang contoh integrasi dalam misalnya ilmu psikologi misalnya, tentang bayani 3 ayat itu nanti dipahami dari sisi terjemahannya, kemudian dari para mufasir seperti apa. Ya mungkin 2 mufasir mungkin sudah cukup 2 atau 3. Memang semakin banyak makin baik ya, tentang ayat tersebut dipahami atau ditafsirkan seperti apa. Oh, kalau menurut Qurra Shihab, ayat yang terkait dengan psikologi ini dipahami seperti apa. Kalau menurut Al-Azhar Hamka seperti apa. Kalau menurut At-Tabari misalnya seperti apa. Nah, itu contoh. Jadi satu ayat itu kalau menurut mufasir seperti apa, ini adalah di bayaninya. Kalau di burhaninya itu 3 ayat yang sudah dipilih itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa pengalaman pribadi, bisa juga contoh yang dilihat, yang
dalam keseharian itu adalah burhaninya. Kalau menurut mufasir kan menurut teks, menurut yang sudah yang tertulis ya. Tapi kalau burhani itu lebih kepada contoh nyata, itu kan lebih kelihatan. 3 ayat itu contoh sehari-harinya seperti apa. Kalau irfaninya manfaatnya apa ketika kita sudah mengetahui bahwa ayat tersebut itu ada inspirasinya, ada nilainya, ada manfaat maknanya, maka kira-kira seperti apa? Ya bahasanya kayak pelajaran yang bisa diambil. Kita bisa menjadi seperti apa? Kehidupan itu menjadi seperti apa? Itu adalah irfan. Kalau orang bisa berkomunikasi dengan baik, itu kira-kira seperti apa kehidupan itu? Itu adalah di sisi irfaninya. Terakhir penutup ya. Penutup itu ya kesimpulan, isinya kesimpulan tentang integrasi misalnya ilmu komunikasi dengan ajaran Islam itu seperti apa kesimpulannya. Di closing dengan daftar pustaka. Daftar pustaka tentu yang relevan ya, yang relevan yang dijadikan sebagai acuan untuk penulisan. Nah ini bisa secara dari sisi jurnal atau dari e-book, monggo ya, tidak masalah. Semakin banyak tentu semakin baik, tapi makin banyaknya itu memang digunakan. Nah teknis tentang cara penulisannya apakah menggunakan footnote atau body note itu terserah kesepakatan saja. Jadi kita enaknya pakai footnote sekalian berlatih untuk menulis skripsi ya, monggo ya nggak masalah ya. Atau kita maunya adalah body note ya, di dalam langsung tubuh teks itu nanti ada pengarang, ada tahun, ada halaman misalnya kayak itu tuh kesepakatan saja. Oke, itu beberapa rambu-rambu yang perlu saya sampaikan, termasuk juga judul. Judul itu yang yang terkait dengan ilmu yang dimaksud ya. Redaksinya bisa bermacam-macam, tapi substansinya yang penting. Misalnya ilmu komunikasi dalam perspektif Islam atau dalam perspektif integrasi ya, atau model integrasi antara ilmu komunikasi dan Islam. Nah, itu tuh teknis ya, itu bisa diubah-ubah, monggo didahulukan yang integrasinya atau ditaruh di belakang, itu soal teknis, tapi spiritnya sama. Oke, saya persilakan siapa yang akan menyampaikan. Jadi ketentuannya dulu 6.000 kata ya. Dan ini nanti masukan-masukan itu segera Anda sempurnakan, maksimal 2 minggu lagi Anda draftnya udah selesai. Hingga 2 minggu lagi nanti akan saya cek untuk segera ada masukan akhir, terus Anda perbaiki sehingga ada waktu sebelum ujian akhir itu untuk proses editing dan juga berkomunikasi dengan penerbit, sehingga sebelum ujian akhir udah jadi. Jadi pas jadwal ujian akhir Anda udah nggak punya tugas lagi, udah selesai ya. Jadi udah nggak ada lagi ujian di kelas, nggak ada, karena ya ujiannya ya jadi buku itu itulah sudah jadi. Jadi semakin cepat ya jadi bukunya dan komunikasi dengan penerbit, semakin Anda sudah selesai mata kuliah ini. Jadi poinnya adalah, tapi saya minta untuk seluruh buku yang nanti ditulis oleh teman-teman tolong dibaca semuanya. Karena apa? Karena itu menjadi satu kesatuan. Jadi hanya saja satu orang itu kebagian tugas mengerjakan satu keilmuan saja. Tapi hakikatnya seluruhnya itu menjadi satu kesatuan, sehingga Anda harus membaca keseluruhan sehingga tahu relasi antara ilmu sosial dan humaniora dan Islam itu keseluruhannya tahu. Psikologi gimana, sosiologi gimana, antropologi gimana, dan seterusnya itu tahu keseluruhan. Itu yang pengantar saya. Silakan yang akan menyampaikan siapa dulu, saya beri kesempatan dulu untuk menyampaikan siapa. Ini ada 47 orang ya, silakan, karena ada 2 kelas ya. Saya ingin tahu yang sudah di Jogja itu berapa orang ya, Anda kasih reaksi ya.
Anda pakai reaksi jempol atau apa raise hand yang sudah di Jogja. Satu, Mutia. Satu orang. Dua, Adinda. Tiga, Elsa. Empat, lima, 8, 9, 10, 11, 12 orang ya. Mana 13, 14, 15, 16, 17, tadi udah yang ada 20. Oke, 20 orang ada ya. Oke, lebih dari 20 ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda apa? Untungnya ini kan perkuliahan meskipun minggu depan sudah ada anjuran untuk langsung, tapi kalau ini lebih ke project ya, maka sebenarnya tidak ada tatap muka ya, tidak ada tatap muka. Tatap muka juga dibatasi ya, dibatasi karena masih harus hati-hati juga ya. Tapi kalau udah tugas mandiri, Anda udah penyelesaiannya sendiri, meskipun untuk konsultasi silahkan. Bagi yang di Jogja mau ketemu langsung, ada perwakilan untuk lagi mengkonkretkan, saya persilahkan. Itu soal teknis nanti dalam finishing buku ini. Baik, saya persilahkan lagi untuk yang untuk menyampaikan progress report-nya. Masa ditunjuk? Ya, koordinator kelas dulu ya. Silakan koordinator kelas dulu. Yang ditulis kemarin waktu tes itu, Pak. Ya. Atau mungkin udah ada perkembangan terakhir ya. Udah ada update lagi. Iya, kemarin cuman saya tambah di footnote. Oke, totalnya udah berapa kata? 10.000 kayaknya. Berapa? 10.000. 10.000 kata. Oke, wah 10.000 kata berarti udah lebih dari cukup ya. Itu tentang apa, Mbak Salsa? Integrasi Islam dan filsafat. Oke, ya. Jadi bisa bentar saya Kak ngecek dulu ya. Ini loadingnya agak lambat. Mbak Salsa bisa share screen nggak? Iya, Pak, sebentar saya coba. Oke, ya. Pertama saya akan jadi mungkin nggak perlu kata analisis ya, Pak ya. Nanti langsung ke integrasi antara
filsafat, integrasi Islam dan filsafat boleh, atau ilmu ya, ilmu apa, integrasi antara, kan itu kan Islam dan ilmu ya, jadi ya, bisa aja teknisnya bisa integrasi antara ilmu atau ilmu filsafat dalam perspektif Islam bisa juga ya, jadi nggak perlu kata analisis itu. Terus coba di atas lagi di atas di atas lagi. Oke, nah abstrak itu nanti disepakati aja apakah abstrak itu memang diperlukan atau tidak. Abstrak biasanya kan untuk jurnal ya, jadi untuk buku itu bisa ditiadakan. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa buku juga penting, tapi ini antara penting tidak penting. Kalau dianggap penting, apa, abstrak itu harus mewakili isi tulisan ya. Jadi kalau apa, ini tidak lagi bicara teknis ya, jadi abstrak, namanya abstrak itu ini isu utamanya apa, alasannya apa, kemudian poin-poinnya apa, kesimpulannya apa, itu abstrak. Itu tuh memuat beberapa hal sehingga ketika membaca abstrak itu udah tahu inti dari tulisan itu. Jadi kalau tulisannya Mbak Salsa ini belum mencerminkan tentang abstrak itu sendiri, jadi nanti diperbaiki ya. Terus kata pengantar, ya kata pengantar itu nanti nggak usah ya. Kata pengantar buku itu nanti satu aja di paling depan, di awal, di apa namanya ya, buku itu ya ada kata pengantarnya, itu nanti bisa kata pengantar dari kelas, terus nanti saya juga memberikan pengantar juga ya. Oke, terus nah nanti berarti kalau tiap ini kan menjadi bab ya, misalnya kita anggap aja Mbak, ini adalah bab 1. Bab 1 tentang integrasi ilmu filsafat dan Islam itu ya. Maka di sini nanti ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu tolong nanti langsung fokus kepada tentang filsafat itu sendiri. Jadi tidak apa namanya, intronya yang di luar filsafat itu nggak usah ke ini ya. Misalnya ini ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang punya banyak dimensi. Dahulu dimensi yang ada hanyalah dimensi ukhrawiyah dan dimensi ini nggak nyambung, ini intronya. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, dimensi lain pada Al-Quran juga mulai bermunculan. Ini nggak relevan dengan isu di bab ini. Saat ini banyak kaum muslimin telah berusaha untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran baik dari dimensi ekonomi, dimensi ini nggak. Namun ini intronya terlalu panjang. Jadi langsung ada banyak dimensi dalam ajaran Islam, di antaranya adalah ekonomi atau di antaranya adalah filsafat, itu boleh. Ada banyak tapi langsung masuk ke filsafat itu sendiri. Jadi karena fokusnya kepada filsafat itu sendiri, kemudian tentang mengapa filsafat ini penting dibahas dalam konteks apa, relasi antara filsafat dan Islam, itu nanti baru menjadi debatan. Perdebatan maksudnya menjadi kerangka di dalam pendahuluan. Karena pendahuluan itu isinya adalah latar belakang mengapa isu tentang filsafat dan Islam ini perlu dikaji. Misalnya munculnya apa? Oh, iya, gorok sih. Kenapa mau gorok? Masuk sekarang. Nggak ada coklatnya, ada yang bentar ya. Baik, di
pendahuluan nanti isinya tentang latar belakang itu ya Mbak ya, tentang mengapa relasi filsafat dengan agama Islam atau nilainya dalam keislaman itu perlu dikaji. Oke, terus ini sebagian sudah menyinggung, nanti tinggal dicek aja lagi ya. Terus turun. Ini pendahuluan isinya tentang latar belakang. Metode menurut saya nggak usah ya, metode itu nggak usah. Karena ini bukan riset ini ya, lebih kepada fokus tentang apa poin yang akan dibahas dalam tulisan ini apa ya. Jadi kata metode nggak usah. Jadi yang B itu tentang Islam ini, stop ya. Integrasi Islam dan filsafat ini maksudnya ini aja. Maksudnya adalah ilmu filsafat dalam perspektif Islam ya. Itu nanti makna tentang filsafat itu apa? Oke, jadi itu nanti dibuat lebih detail, dimensi filsafat apa, tujuan filsafat apa, dan dalam pandangan Islam seperti apa. Oke, silakan terus bawah. Oke, terus. Nah ini oke, bentar. Itu ada kata metodologi. Itu metodologi apa nih, Pak? Oh, metode ini ya, metode menurut para filosof ya. Oke, jadi ini karena ada kata metodologi yang merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai penelitian atau enggak. Itu mungkin metode dalam filsafat ini ya. Jadi nanti di dalam pengemasan itu bisa dari sisi makna, pembahasan atau mungkin aliran-aliran dalam filsafat dan tokoh-tokohnya ini boleh, tapi tidak terlalu tidak keseluruhan ya, karena ya harus dibatasi tentang misalnya definisi, lingkup, tujuan, fungsi, manfaat ya dari ilmu tersebut seperti apa ya, dalam konteks keseharian seperti apa, terus baru dikaitkan dengan ajaran Islam bagaimana. Oke, terus oke, nah ini pandangan-pandangan dari secara keseluruhan ini boleh, tapi ini sudah langsung ya dikaitkan dengan ajaran agama Islam, nggak apa-apa ya, tentang ontologi, tentang epistemologi, tentang aksiologi dan seterusnya. Oke, terus stop ya, stop ini ada antropologi. Nah, ini untuk antropologi itu nggak masuk ya, ini, karena itu udah wilayah yang lain. Antropologi ke filsafat ini menurut saya nggak relevan ya. Jadi tolong fokusnya kepada filsafatnya. Jadi yang poin I ke bawah ini menurut saya nggak relevan ya. Itu tadi bisa hilangkan aja. Terus itu juga nggak masuk ini ya. Sosiologi kefilsafatan juga nggak penting ya. Dengan sosiologi nggak usah masuk. Kalau etika masih bagian dari filsafat, ya Bapak etika. Terus estetika masih bagian. Terus filsafat agama masih masuk. Ya. Oke, stop. Nah, di sini ada Bayani, Burhani, Irfani. Oke, mungkin di intro ya, intro nggak apa. Tapi menurut saya masuknya untuk yang Bayani, Burhani, Irfani di bawah ini, yang poin D atau nanti menjadi C ya. Itu tentang penerapan filsafat integrasi atau integrasi filsafat atau semacam contoh ya, contoh atau model integrasi
ilmu filsafat dan Islam gitu. Nanti ada yang poin 1 itu adalah bayani, 2 adalah burhani, 3 adalah irfani. Nah, di sini ada kutipan ayat ya. Ayat ini nanti tolong ada terjemahan, terus ada mufasir seperti apa berbicara tentang ayat ini, dan jangan lupa ada rujukan semacam catatan kakinya. Ini merujuk kepada siapa, buku apa. Terus bawah ini ada 2 ayat yang tampil, terus masing-masing ayat digitukan. Ini artinya apa, hubungannya dengan filsafat itu seperti apa, kayak gitu ya. Nah, ini baru bayani ya. Burhaninya belum muncul ya. Jadi burhaninya itu adalah ayat ini itu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Jadi bayani itu nanti tentang ayatnya, poin 1. 1 itu isinya tentang bayani, 3 ayat tadi dikupas ya. Terus 2 itu isinya burhani. Burhani itu adalah implementasi atau contoh konkret dari 3 ayat tadi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Itu burhani. Lalu yang 3 itu adalah irfani. Irfani itu 3 ayat itu sebenarnya memberikan inspirasi tentang apa, manfaat apa, nilainya apa yang bisa diambil. Nah, itu jadi di poin model integrasi ilmu filsafat dan Islam itu dengan 3 jenis ini ya, ada bayani, burhani, irfani, itu di poin situ lebih dikupas ya. Ini baru ada bayani. Bayani juga perlu ditambahkan menurut para ulama itu menggantikan beberapa poin yang di atas tadi hilang, yang nggak relevan dengan filsafat. Nanti akan ada berkurang banyak. Terus untuk burhaninya juga belum ada, dan irfaninya. Terus terakhir baru penutup. Ya, penutup itu ya kesimpulan ya. Hubungan antara filsafat dengan Islam itu seperti apa dari sisi kesimpulan dari Mbak Salsabila. Oke, terus ucapan terima kasih nggak usah ya, langsung ke daftar pustaka. Nah, alurnya begitu ya. Coba ke bawah. Saya belum pakai daftar pustaka, Pak. Oke, tapi sudah ada ya, di catatan kakinya sudah ada. Pembahasan Mbak Salsabila itu mengutip buku langsung atau dibahasakan ulang? Gimana, Pak? Di pembahasan di atas itu kan merujuk ke buku-buku kan? Itu ya, mengutip buku langsung atau dibahasakan ulang, diparafrase? Ada yang udah diparafrase, ada yang belum. Oke, upayakan nanti diparafrase ya. Karena nanti ketika dicek Turnitin, dicek plagiasi, kalau di buku nanti akan kena plagiasi ya. Jadi data toleransinya kan 20%. Jadi nanti yang belum diparafrase, maksudnya itu dari sisi idenya dari buku, tetapi nanti dibahasakan sendiri ya. Ya, itu nanti akan aman insya Allah. Oke, saya kira itu. Nanti saya kira kalau dikurangi beberapa poin yang tadi dihilangkan, menurut saya masih bisa lah, 6.000 itu masih bisa. Ini udah, karena banyak yang dihilangkan juga tadi. Oke, ada pertanyaan? Mbak Sata? Belum, Pak. Oke, jelas ya. Jadi cek nanti direvisi, terus dicek ulang tentang, syukur udah ada cek Turnitinnya ya. Cek Turnitin itu bisa bareng-bareng ya, bisa download, bisa software dari Turnitin, atau bisa juga minta bantuan orang. Ada juga yang jasa ya, jasa Turnitin itu pengecekan, itu ada yang bayar 10.000 ya, nanti dikirim file, nanti akan dicek kena plagiasinya, kemiripan dengan karya lain. Kalau ngutip dari internet itu akan kena plagiasi banyak banget, tapi kalau sudah membahasakan sendiri tidak akan kena ya. Oke, jadi batas toleransinya udah di ketentuan sudah ada. Oke, dan nggak perlu lagi kalau Arab itu nggak perlu lagi, yang Latin nggak usah ya. Ini ada walakot adollah minkum dan seterusnya, itu nggak usah ya. Jadi biarkan bahasa Arab aja. Kalau terjemahnya boleh, terjemahnya pun juga harus
dikaitkan ini terjemahnya versi siapa. Ya, catatan kakinya nanti ada catatan kaki menurut misalnya ini terjemahnya versi Kementerian Agama, tafsir atau Al-Quran dan terjemahnya Kemenak. Ini dari apa UII misalnya, itu kan beda-beda. Terus baru setelah terjemahan ayat di atas menurut Hamka artinya adalah apa ya, nanti bisa dipahami gitu, sehingga itu akan membantu. Ini hubungannya dengan filsafat di mana ayat ini ya. Jadi itu sehingga tidak hanya ayat saja ya, ketika di sini disebutkan afalam takunu ta'qilun itu dimensi filsafatnya apa? Oh, diminta untuk memahami, untuk menggunakan rasio, untuk melihat secara keseluruhan. Nah, itu. Tapi setidaknya menurut mufasir misalnya apa Quraisy Shihab atau mungkin di Indonesia itu ada Hamka atau mungkin ada juga apa yang dari luar itu ya, ada At-Tabari, ada Ibnu Katsir, ada apa Al-Qurtubi dan seterusnya. Itu kira-kira menurut para mufasir itu seperti apa ya, mungkin kutipan dari mereka itu sangat membantu untuk memahami makna dari ayat ini. Itu ya. Oke, 2 minggu saya kira mudah karena ini bahannya sudah ada, tinggal menggeser, mengurangi dan seterusnya itu sama membahasakan ulang sehingga tidak sama. Yang harus diperhatikan juga itu untuk konsisten dalam penulisan ya. Kata Al-Qur'an itu apakah sudah seperti itu? Kalau di dalam apa KBBI itu memang seperti itu ya, tidak ada strip Quran, tidak seperti itu ya, tapi ada juga yang apa ini kan tergantung penerbitnya nanti ya. Jadi yang penting harus konsisten. Kemudian oleh karena itu koma kayak itu kan soal teknis ya. Kata depan, kata sambung itu juga perlu di apa namanya? Kata berpikir atau berpikir ya, itu juga harus dilihat ya. Pikiran atau pikiran ya. Itu kan juga harus dicek di dalam apa, di dalam bahasa Indonesia ya. Terus apalagi ini contoh saja, jadi nanti itu berlaku untuk pengecekan yang lain ya. Jadi kalau dalam konteks penulisan bahasa yang baku itu ya, udah setan atau seton, ridhoi atau rida, karena o atau a ya, itu kan bahasanya harus baku ya. Nanti dicek di dalam penulisan bahasa Indonesia. Di dunia itu digandeng atau di dunia itu dipisah. Kalau kata ini kan di dunia itu kan nanti kan kata depan, berarti kan dipisah ya. Jadi di lapangan. Tapi kalau dikatakan ya itu gak gandeng. Tanggung jawab itu pisah. Tapi kalau mempertanggungjawabkan itu gandeng. Nah itu contoh kayak gitu. Ini itu biar juga sekalian berlatih bahasa Indonesia yang lebih standar. Oke, terima kasih Mbak. Selesai, kalau nggak ada yang ditanyakan silakan nanti segera diperbaiki dalam 2 minggu ke depan. Saya kira akan sudah jadi lebih sempurna. Berikutnya siapa? Saya ingin Pak. Oke. Silakan Mbak Fira di share tulisannya. Oke, dari awal ya. Baik, ini tentang arkeologi, kajian ilmu dan humaniora dalam bidang. Oke, nanti di judulnya sebelum ke judul ya, ini format tulisannya nanti dibagi, tapi enggak apa ini hanya soal format ya. Ini kan dua apa bahasanya ya, di dalam satu lembar itu dibagi dua. Jadi ini memang yang di jurnal ada seperti, tapi ini bukan jurnal, ini buku ya. Jadi nanti disesuaikan, bukan seperti ini. Kalau dalam ilmu arkeologi dan Islam itu nanti bisa judulnya bisa
model integrasi perspektif atau penerapan atau model integrasi model penerapan paradigma integrasi dalam ilmu arkeologi. Nah, itu bisa ya. Jadi perspektif integrasi dalam ilmu arkeologi itu bisa. Atau bisa juga relasi antara ilmu arkeologi dan Islam itu bisa. Jadi tapi tidak dengan kajian ilmu dan model dalam bidang disiplin itu enggak terlalu nyambung dalam konteks perkuliahan kita, enggak di situ arahnya. Arkeologi itu bagian dari ilmu sosial dan humaniora ya. Tapi untuk judul yang lebih spesifik itu diarahkan kepada ini kan untuk lebih memberikan satu narasi atau penjelasan tentang relasi antara ilmu arkeologi dengan ajaran Islam itu seperti apa. Itu nanti harus direnungkan ulang. Untuk abstrak itu ya seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau di dalam buku ini memang masih diperlukan itu menggambarkan keseluruhan dari buku ya. Jadi tidak menggambarkan si buku ini argumennya apa, mengapa tulisan ini penting ditulis, penting dilakukan, lalu kajian ini cara kerjanya bagaimana, ini menghubungkan antara relasi antara arkeologi dengan Islam itu sebenarnya seperti apa, baru terakhir kesimpulan. Tapi bisa juga ini karena nggak terlalu seperti halnya kalau jurnal ada argumennya apa, lalu kesimpulannya apa, itu juga bisa di dalam abstrak ini bisa begitu. Nah, coba kita lihat di sini ya. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, namun sayangnya tidak satupun situs bersejarah Islam menjadi concern bersama di. Nah, ini bukan bahasa abstrak ya. Ini bukan enggak. Jadi kalau demikian mendingan nggak usah aja abstrak, nggak usah aja ya. Hilangkan aja. Jadi semua di dalam buku ini nanti abstraknya ditiadakan, langsung ke pendahuluan. Oke, turun Mbak ya. Nah, pendahuluan itu isinya dasar pemikiran atau alasan mengapa kok tulisan ini penting, mengapa itu perlu dibuat. Ya. Nah, fokuskan pada argumen arkeologi dalam perspektif Islam atau relasi antara ilmu arkeologi dengan Islam itu sebenarnya alasannya apa? Apakah ada arkeologi yang tidak nyambung dengan ajaran Islam? Nah, ini sebenarnya nanti bicara tentang tujuan belajar arkeologi. Jadi argumennya bisa kita memahami ajaran agama Islam dalam konteks realitas, salah satu pintu masuknya adalah dengan arkeologi. Mengapa? Karena dengan arkeologi kita bisa melihat peradaban yang pernah dicapai pada masa lalu, dari peninggalan atau artefak-artefak itu bisa dilihat tentang sistem sosialnya, budayanya, dan seterusnya itu. Lalu kapan itu yang dikaji itu? Apakah era setelah Islam datang saja atau termasuk sebelum? Sebenarnya bisa termasuk sebelumnya. Kenapa? Karena ajaran Islam juga meminta dalam Al-Quran itu ya umatnya untuk mengkaji kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran. Berarti kan kisah sebelum Nabi Muhammad itu kan banyak juga. Nah, itu dalam konteks arkeologi itu bisa menjadi pintu masuk untuk memahami umat-umat terdahulu seperti apa dan bisa mengambil pelajarannya. Nah, itu argumen yang dipahami di situ nanti dikaitkan ke sana. Contoh saja di sini. Perkembangan peradaban manusia dapat dilihat dari beberapa peninggalan sejarah dan budaya, baik berupa bangunan bersejarah atau barang-barang kebudayaan. Untuk mengetahui apakah bangunan tersebut mengandung nilai sejarah atau nilai budaya tinggi dapat diketahui atas penelitian dengan menggunakan metode berbagai disiplin ilmu, terutama disiplin ilmu sejarah dan arkeologi. Oke, mungkin langsung aja, terutama arkeologi. Nah, gitu aja bisa. Jadi ini fokusnya biar, karena ada yang nanti membahas khusus tentang sejarah, soalnya ada. Jadi fokuskan Mbak Fira ini pada sisi arkeologinya. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari bla bla. Oke, ini tentang apa itu arkeologi secara
detail nanti di dalam poin berikutnya ya. Kalau ini hanya menghubungkan mengapa arkeologi itu penting dalam konteks ajaran Islam apa sebenarnya. Gitu. Coba lihat di bawahnya, Mbak. Terus setelah pendahuluan apa? Oke, metode penelitian mungkin nggak usah ya. Ini kan bukan bicara kan metode penelitian. Ini kan studinya kan studi apa literatur kan. Ini kan tentang ilmunya. Karena kan tidak ada waktu kita untuk studi lapangan, apalagi arkeologi itu kan membutuhkan langsung ke lapangan. Ini jadi di metode penelitian nggak usah. Jadi langsung pendahuluan lalu tentang memahami ilmu arkeologi itu boleh ya. Jadi kalau misalnya langsung dikaitkan ilmu arkeologi dalam perspektif Islam itu juga boleh. Jadi yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah tentang hubungan antara ilmu arkeologi dan Islam. Ya. Jadi di sini pengertian arkeologi berapa silahkan, nggak masalah. Terus ya menurut para tokoh boleh nggak apa-apa. Secara lainnya oke, nggak apa-apa. Terus oke, nah ada arkeologi Al-Quran. Oke, ini berarti sudah mengaitkan arkeologi dalam pengertian Al-Quran dalam seperti apa. Oke, terus nah ini di atas kan ada dalam pengertian arkeologi dalam perspektif Al-Quran, tapi di bawahnya juga ada lagi Al-Quran dan arkeologi. Jadi mendingan dijadikan satu saja ya. Jadi kalau mau dipisah boleh tentang ilmu antropologi itu seperti apa, lalu arkeologi dalam Islam sendiri boleh. Terus contoh integrasi, ini ayat-ayat arkeologi dalam Al-Quran ini maksudnya langsung ke bayani ya. Jadi ada sub tentang bayani. Itu nanti disebutkan ayat-ayat yang memang dipilih ya, 3 ayat yang dipilih. Coba ke bawah. Nah ini belum muncul ini ayat. Oke, ini baru di akhir ada ya. Oke, boleh. Nah ini 1, 2, terus satunya 3. Oke, jadi ayat ini ada terjemahannya. Lalu menurut mufasir seperti apa? Gitu. Sama dengan komentar tadi yang pertama tadi tentang filsafat tadi. Ini hubungannya menurut mufasir itu disebutkan ada hubungannya dalam konteks arkeologi itu seperti apa itu disampaikan. Oke, terus ini baru dibayaninya. Terus nah, ini bukan paradigma induktif tapi burhani ya. Jadi burhani atau perspektif burhani itu nanti 3 ayat tadi itu kalau dikaitkan dengan realitas sekitar itu seperti apa sebenarnya ya. Pasti juga induksi itu masuk karena realitas itu kan bicara tentang apa yang terjadi. Itu berarti kan bicara tentang contoh-contoh yang lebih spesifik. Itu sebenarnya adalah berpikir induktif. Terus baru bicara terakhir tentang apa maknanya. Jadi bukan etika dan kebijakan arkeologi, bukan, tapi apa arti penting berdasarkan 3 ayat tadi, nilai manfaat yang bisa kita ambil dari belajar antropologi itu seperti apa. Tapi mendasarkan pada 3 ayat yang sudah dikutip ya, yang sudah diambil itu. Karena ini untuk menjelaskan relasi bahwa arkeologi dengan Islam itu ya integrasi. Jadi nggak ada perbedaan atau nggak ada dikotomi sebenarnya di situ. Spiritnya sama, cuma cara kerjanya berbeda. Yang satu bicara tentang fakta-fakta di lapangan, yang satu bicara tentang ayat yang dari bayaninya dapat, ayat kauniyahnya dapat. Ayat kauniyah itu apa? Yang burhani tadi. Sehingga dalam konteks irfaninya antara bayani dan burhani jadikan satu, maka akan muncul kesimpulan yang bermakna, ada inspirasi, ada nilai yang bisa diambil. Itu. Terus arkeologi dan ilmu sejarah dan etimologi. Ya ini mungkin masuknya di dalam irfani ya, tapi lebih ke penjelasan lebih jauh. Tapi jangan kalau misalnya ini dikaitkan dengan
arkeologi dalam pengertian umum masuknya di arkeologi di atas ya, ilmu arkeologi dengan berbagai dimensinya. Kemudian karena di bagian B itu tentang apa itu ilmu arkeologi. Kalau di tadi sejarah apa itu sejarah, kalau filsafat apa itu filsafat dengan berbagai dimensinya. Baru kemudian dikaitkan dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau ini arkeologi dan ilmu sejarah dalam etnomusikologi ini dimensi arkeologi itu sendiri dari ini masuknya pembahasan di atas ya. Terus jejak budaya pada nisan kuno Islam dengan ini bisa jadi apa? Bisa jadi di bagian atas juga ya, bukan di atas di dalam konteks arkeologi dan dikaitkan dengan ajaran Islam tadi ya. Kalau yang Bayani, Burhani, Irfani kan contoh lebih spesifik ya, lebih spesifik. Tapi bisa juga di Burhani itu dengan memberikan contoh nisan kuno Islam di Kuningan ini itu bagian dari Burhani. Itu masuk di Burhani, gitu Mbak ya. Terus termasuk Maluku itu nanti masuk di Burhani, tapi untuk refleksi atau nilai apa yang bisa diambil masuk di Bayani, di Irfaninya. Ya. Penutup itu kesimpulan. Ucapan terima kasih nggak usah. Ya. Karena terima kasih itu nanti di satu aja kalau dalam buku loh ya. Terus ada daftar pustaka. Oke. Nah ini itu di beberapa tempat nanti digeser. Pembahasan secara keseluruhan sudah ada Mbak Fira ini, beberapa saja yang digeser. Untuk yang lebih rinci model Bayani, Burhani, Irfani belum tampak ya, itu nanti disendirikan sehingga kelihatan orang melihat integrasi seperti itu. Terus dari sisi penulisan nanti di layout ya, itu bukan seperti ini, tadi jadikan satu muka saja, tidak dua muka dalam satu lembar ini. Terus tentang penulisan ini menggunakan body note ya, bukan footnote, nanti sesuaikan tergantung kesepakatan kelas. Kalau pakai body note semuanya body note ya. Nah, terus untuk yang bahasa asing itu miring ya, yang belum ada serapan ke Indonesia nanti miring. Hal-hal yang bersifat teknis nanti bisa dicek kembali. Saya kira itu ya untuk komentar saya terhadap Pak Fir. Tadi saya keseluruhan ini sudah sudah dari sisi jumlah kata sudah, tetapi beberapa penekanan tadi perlu dicek kembali sehingga boleh jadi akan bergeser, bisa berkurang atau bertambah kalau tadi pembahasannya juga tambah. Ini di bahasa Mbak Fira sendiri atau langsung kutip buku? Campur, Pak. Nah, kayak punyanya Mbak Salsa tadi. Oke, nanti karena tadi belum dicek Turnitin ya? Iya, belum. Oke, nanti kalau misalnya untuk mengetahui cek Turnitin saya ini kira-kira tulisan ini tingkat plagiasinya itu berapa persen? Nah, itu nanti kalau misalnya di atas 20 ya harus dibahasakan ulang. Tapi kalau udah banyak yang memang dibahasakan sendiri, insya Allah aman. Ya, mungkin pengalaman saya membuat tulisan bareng dengan 70 pakar di Indonesia ya, itu tulisan saya paling banyak ya, waktu itu hampir 50 halaman. 50 halaman, dikasih batas toleransi plagiasi itu atau Turnitin itu 15%. 15 sampai 20 kalau nggak salah ya. Itu tulisan saya itu terkena cek plagiasinya itu 5%. 5% karena memang hampir semua itu tulisan saya semua, asli pikiran saya dari bahasa saya sendiri. Yang kena 5% itu karena tidak bisa dihindari karena saya mengutip ya. Mengutip undang-undang ya, itu pasti kena ya. Karena kan itu kan nggak bisa undang-undang kita tafsirkan itu nggak bisa ya. Itu kan pasti terkena. Misalnya kalau terjemahan Al-Qur'an itu mesti kena juga ya. Tapi kan berapa persen kan sedikit itu. Ini nggak bisa dihindarkan, artinya apa? Dimaklumi. Kenapa kok ada toleransi
20% itu karena apa? Ya pasti ada beberapa hal yang kita nggak bisa tidak mengutip pendapat orang, kemudian kita jelaskan. Nah, kutipan langsung itu kan pasti kena ya. Tapi kalau yang analisis kita atau deskripsi kita berikan pasti berbeda. Tujuannya ke sana arahnya. Itu ya Mbak Fira ya. Ada yang ditanyakan? Iya Pak, belum ada yang mau ditanyakan. Jelas tadi yang perlu direvisi jelas ya. Iya banyak Pak. Ya, masih ada waktu ya, 2 minggu ya. 2 minggu nanti dicek kalau sudah, tapi ini 2 contoh, ini udah lebih dari 6.000 halaman ya. Perkara tadi ada yang dikurangi, ada yang digeser itu biasa ya. Nanti memang perlu waktu untuk melihat keseluruhan dan perhatikan lagi sistematika yang saya berikan sehingga nanti bisa lebih mengacunya ke sana semua. Iya Pak. Ya, literaturnya berapa ini? Berapa Mbak? Belum tahu. Hitung aja. Yang paling akhir aja, kalau daftar pustaka kan paling akhir. Kalau daftar pustakanya itu ada 15 jurnal Pak. Oke, nah maksudnya itu ya. Oke, saya kira cukup ya. Oke, makasih Mbak Fira. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke yang lain. Masih ada waktu 30 menit. Ya. Silakan. Siapa lagi yang Saya, akan? Pak. Oke, silakan Mbak Adinda. Oke, ini udah 6.000 kata lebih. Pendekatan dan integrasi. Oke, ini bahasanya ya, bukan pendekatan dan. Iya Pak, salah kemarin lupa diganti. Oke, mestinya gimana? Seharusnya nggak ada dan. Pendekatan integrasi gitu ya. Jadi nggak usah pendekatannya, nggak usah, langsung aja integrasi ilmu sosial dan Islam dalam sosiologi. Ya Pak. Jadi langsung saja bisa ya, perspektif atau paradigma integrasi dalam ilmu sosiologi. Nah itu kan bisa. Jadi maksudnya itu di situ ya. Kenapa? Karena integrasi itu berarti hubungan antara Islam dengan ilmu sosial gitu ya. Jadi cuman ini lebih spesifiknya adalah sosiologi. Jadi bisa juga diberikan model ya. Model paradigma integrasi dalam ilmu sosiologi itu juga boleh ya. Atau kalau mau didahulukan ilmu sosiologi dalam perspektif integratif atau paradigma integratif boleh, silakan ya. Oke, di pendahuluan itu isinya tentang mengapa Mbak Dinda itu membahas atau tertarik mengkaji relasi antara ilmu sosiologi dengan ajaran Islam. Pentingnya apa sih
Jadi di dalam pendahuluan itu pasti bicara tentang realitas sekitar dalam masyarakat yang kadang ada konflik, kadang ada ketegangan, kadang ada suasana yang harmonis, penuh kedamaian dan seterusnya. Jadi realitas yang berubah, yang dinamis dalam masyarakat itu sebenarnya menunjukkan apa? Kan menunjukkan pentingnya kita untuk memahami beragam karakter orang dalam berinteraksi. Interaksi antar orang itu kan bermacam-macam, sehingga kadang menimbulkan konflik, menimbulkan disharmoni, menimbulkan diskrepansi, ya ketegangan atau perpecahan gitu ya. Tapi pada saat yang lain komunikasi atau relasi antar orang di masyarakat itu bisa harmonis, bisa saling melengkapi, bisa saling mendukung, suasana penuh dengan kedamaian, menghargai dan seterusnya. Nah, dalam ilmu sosiologi itu perannya di mana? Pentingnya belajar ilmu sosiologi itu kan sebenarnya untuk bisa melihat realitas sosial yang memang beragam, yang majemuk seperti itu. Orang tidak bisa hidup sendirian. Orang itu selalu membangun relasi dengan sekitar karena berada dalam ruang yang memang berinteraksi dalam secara dinamis. Nah, agama Islam hubungannya apa dengan ini? Misalnya dengan menyebutkan Islam itu salah satu terma yang menarik dalam konteks manusia adalah al-ins atau al-insan. Insan itu adalah sosok manusia yang digambarkan sebagai makhluk yang mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sekitar, itu insan. Jadi sosiologi dalam konteks agama Islam itu sebenarnya memudahkan kita untuk lebih memetakan masyarakat itu sehingga bisa membangun komunikasi, bisa berinteraksi, atau bisa memahami realitas masyarakat. Kalau ada konflik, mengapa, penyebabnya apa? Kalau misalnya dalam konteks masyarakat yang harmonis, yang rukun, itu kira-kira penyebabnya apa? Nah, itu di dalam pendahuluan ini dikemas seperti itu. Jadi contoh-contoh real mengapa ada masyarakat yang rukun, ada masyarakat yang konflik, itu penjelasannya bagaimana? Itu hanya bisa di salah satu cara adalah dengan ilmu sosiologi. Nah, kemudian bukan hanya dalam masyarakat, tapi juga dalam konteks yang paling kecil, unit terkecil kan keluarga. Kenapa dalam keluarga juga kadang ada perdebatan, ada itu sebenarnya ilmu sosiologi sangat penting. Nah, agama Islam apakah mempunyai perhatian di sini? Yaitu nanti di pendahuluan itu akan nyambung ke situ. Ya. Pentingnya melihat itu apakah hanya sekedar ilmu sosiologi murni atau Islam sebenarnya juga menganjurkan seperti ini. Islam kan sangat menganjurkan kita untuk melihat bagaimana Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan laki-laki, perempuan itu kan dimensi sosial semuanya. Agar apa? Agar bisa dibaca untuk melihat mana yang bisa diambil pelajarannya. Kalau terjadi konflik karena tidak mampu misalnya memahami orang lain yang berbeda, kalau yang mampu membangun hubungan harmonis biasanya dia berorientasi pada karakter atau ketakwaan. Nah, itu di dalam latar belakang dimunculkan. Jangan lupa juga contoh real dan nanti ada bukti. Bukti itu bisa ngambilnya dari misalnya dari hasil riset orang atau dari majalah atau koran, itu ada di dalam penerapan contoh-contoh tersebut. Oke, bawahnya Mbak. Oke, sebelum ke sana, hindari meskipun ini dalam satu alinea ada 2 kalimat ya, hindari dalam satu alinea itu 1 kalimat. Ya. Ini kan di alinea yang akhir ini ya, itu kan satu alinea 1 kalimat. Definisi alinea itu apa sih? Atau ini koma atau titik sih? Koma ya. Struktur lapisan. Nah, kan definisi paragraf itu kan lebih dari 1 kalimat, ya enggak? Nah, nanti juga harus secara teknis penulisan harus paham ya. Dan dalam konteks kalimat juga harus lengkap ya. Kalimat itu harus lengkap, subjek, predikat, objeknya dan seterusnya itu harus lengkap juga. Ini untuk sekaligus
berlatih untuk menulis. Oke, terus ini juga di dalam transliterasi penting ya. Itu menggunakan kata arro itu atau arrak itu. Ya. Kalau dalam transliterasi biasanya o itu adalah a. Ya. Tulisannya ra tapi ya bacanya ro ya. Itu sebenarnya di situ tuh soal transliterasi Arab Indonesia atau Arab Inggris seperti itu. Nanti lihat panduannya, ada panduan penulisan. Nanti kalau mau menggunakan lebih jauh dengan panduan skripsi boleh, silahkan. Tapi ada panduan transliterasi. Jadi menggunakan menulis kata arro itu bukan o ya, bagi arak itu. Bahkan dunya juga nggak muncul, tapi arro itu aja ya. Itu sebenarnya sudah otomatis u nanti membacanya. Oke, ini ada apa? Oke, ini kutipan ini untuk menunjukkan pentingnya perspektif Islam dalam antum mengkaji ini dalam sosiologi, Mbak ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang B, jadi yang ayat yang di atas yang dalam pendahuluan jangan sampai lepas ya, dibiarkan itu aja. Harus ada penjelasan di bawahnya lagi tentang mengapa ini penting. Itu karena ada dasar ini untuk melihat bagaimana ilmu sosiologi dalam perspektif Islam, gitu ya. Yang B, integrasi Islam dan sosiologi, itu boleh. Jadi nanti definisi tentang sosiologi itu apa? Oke, ini sudah ada. Secara panjang lebar lah itu didiskusikan, nggak apa-apa, silakan. Terus, nah ini ada kata kitab muqaddimah, hati-hati ya. Kalau nama kitab itu berarti judul buku ya. Muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu berarti harus M-nya besar dan miring ya. Judul buku itu miring ya. Gitu. Terus juga ini ya, hati-hati ketika koma ya. Koma itu tidak pakai spasi ya. Kelompok spasi koma baru ini enggak. Jadi kelompok langsung koma baru spasi baik formal maupun dan seterusnya itu. Jadi ini di dalam penulisan titik komanya nanti diperhatikan lagi. Masih banyak yang keliru di sini. Terus poinnya di sini di bab ini jadi di dalam ini lebih membahas tentang sosiologi dengan semua dimensinya apa, terus perspektif Islamnya apa. Oke, next. Terus ini kutipan langsung atau dengan bahasa sendiri, Mbak? Sudah dengan dibahasakan sendiri atau ngutip langsung? Oke, campur. Jadi nanti dicek ya, karena kalau banyak yang ngutip langsung nanti terkena plagiasi ya, penjiplakan. Nanti dibahasakan sendiri, tapi kalau poinnya nggak apa-apa, tapi ilustrasi atau penjelasannya sendiri. Masyarakat Islam dalam anatomi sosiologi ini ya mau disendirikan nggak apa-apa, tapi kalau mau masuk di tadi integrasi tadi juga boleh. Ini silahkan, yang penting itu ada isu tentang ini dibahas. Terus pengembangan masyarakat Islam ini juga sebenarnya bagian dari yang di atas ya, buat dijadikan satu nggak apa-apa ya. Jadi nanti poinnya tidak terlalu banyak, ini kan banyak kecil-kecil ya. Jadi lebih baik dimasukkan dalam sub dari apa, integrasi atau ilmu sosiologi dalam perspektif Islam tadi, itu udah otomatis masuk di bawahnya ada poin-poin seperti ini. Oke, terus yang E ini teori mengenai proses tahapan paradigma. Oke, ini juga sama ya, masuk di bagian atas saja. Terus konsep sosiologi. Nah, ini juga masuknya di atas ya, konsep sosiologi dalam, karena ini bagian dari apa sub besar tadi, integrasi antara ilmu sosiologi dan Islam tadi. Ada refleksi sosiologi itu juga bagian nanti masuknya di atas. Terus oke, nah ini pendekatan integrasi dalam Islam ini maksudnya model, dikasih model aja, model integrasi ilmu sosiologi dan
dalam Islam gitu ya. Nanti di Bayani Burhani, kata Bayani Burhani Irfani nggak usah di dalam nggak usah di G-nya, tapi di bawahnya aja. Jadi epistemologi atau perspektif Bayani gitu aja. Jadi tidak perlu pakai epistemologi pendekatan, nggak usah, karena nanti bicara rancu ya. Misalnya langsung aspek Bayani gitu aja dalam sosiologi. Itu nanti ada kutipan ayat, ini kok pandangan logawinya mengandung 5 pengertian, ini nggak usah ya, nggak usah. Langsung aja, ini kutipan ayat yang ada hubungannya dengan sosiologi, ya. Itu dibayaninya. Terus nanti menurut terjemahannya apa, menurut para mufasir bagaimana, itu nanti dicantumkan di sini. Itu bayaninya. Terus bawahnya, berikutnya adalah, nah ini kayaknya belum mengacu ke ayat yang dikutip ya. Nanti 3 ayat yang dikutip itu nanti terjemahan sama menurut mufasir, Mbak ya. Terus untuk yang kedua adalah epistemologi atau aspek burhani, boleh. Aspek burhani itu nanti isinya, jadi burhani dulu baru irfani ya. Irfani ketiga. Jadi sisi burhaninya itu nanti 3 ayat tadi contoh-contoh konkret di lapangan seperti apa. Itu nanti dijelaskan. Kalau irfani itu manfaat, nilai pelajaran penting yang diambil dari ayat di atas itu seperti apa. Jadi ini kan memberikan gambaran tentang contoh spesifik dari integrasi itu, tapi dengan mengemukakan 3 ayat karena aspek bayaninya, kemudian burhani itu di penjelasan dalam konteks realitas dan manfaatnya apa. Oke, jadi seperti itu nanti di poin ini ya. Terus ini juga harus ada catatan kakinya loh ya, pengambilan terjemahan dari mana, kayak itu harus ada catatan kaki atau di body note silahkan. Nah ini kalau ini udah ada tafsir, tapi tafsir ini masuknya nanti di bayaninya Mbak ya. Ini ada beberapa dari mufasir ini kan, nanti masuknya di bayani. Di dalam bayani itu ada ayat, ada terjemahan ayat, dan ada menurut ulama tafsir seperti apa gitu. Kalau yang burhani itu contoh realitas. Jadi nanti Mbak Dinda memberikan contoh konkret di lapangan. Kalau misalnya di bayani itu bicara tentang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu Mbak Dinda memetakan di kampung, di tempat saya atau di Indonesia, boleh di Indonesia itu ada berapa suku, ya. Di Jawa atau misalnya di Jogja itu ada pertemuan dari orang yang belajar ke Jogja dari berbagai belahan dunia dan juga dari seluruh Indonesia. Ada Batak, itu adalah realitas sekitar, itu adalah burhani. Ya. Jadi kalau tidak ada dialog, tidak ada saling memahami satu dengan yang lain, akan muncul benturan, akan muncul gesekan. Ya, itulah realitas sosial di situ. Kenapa ada misalnya ada asrama Papua yang mungkin gesekan dengan masyarakat karena ada perspektif yang berbeda. Masyarakat punya pandangan sendiri dan orang dari Papua punya pandangan sendiri. Enggak ketemu, maka bisa muncul gesekan. Nah, ilmu sosiologi bisa menjelaskan ketegangan terjadi karena tidak adanya komunikasi, tidak hanya ada interaksi satu dengan yang lain. Begitu juga sebaliknya, kehidupan bersama penuh kekeluargaan terjadi karena adanya dialog, karena ada komunikasi yang baik dan seterusnya. Itu nanti akan ilustrasi dalam burhani akan muncul seperti itu. Next. Oke, ini lebih ke penafsiran ya, penafsiran langsung ke konteksnya saja, jadi tidak bicara tentang tentang tokohnya itu juga. Epistemologi burhani. Nah ini masih menurut buku ya. Kalau burhani itu langsung contoh konkret, Mbak. Contoh konkret di lapangan. Dari 3 ayat tadi contohnya seperti apa? Ini yang diambil tadi ayat tentang apa tadi? Ayat tentang apa Mbak tadi, Mbak, yang di atas tadi?
Oke, Yang berarti mana ya, Pak? ya, maksudnya yang bayani itu yang nanti 3 ayat yang dulu pernah saya minta untuk mencari itu ya. Ini berarti belum ada ya. Nah, mestinya di sini yang bayani ini artinya contoh 3 ayat ya. Nah, itu Iya, belum Pak. masuk berarti ya. Nanti, Belum. oke, nanti dicari. Oke, jadi nanti antara bayani, burhani, irfani nyambung karena itu menjadi contoh konkret. Bisa ditangkap ya Mbak ya? Oke, terus oh mungkin ini ya, ini nanti masuk ke atas ya ayat-ayat tentang ini. Oke, terus konsep sosiologi dalam Al-Quran itu maksudnya di atas ini Mbak. Nanti maksudnya diintegrasi antara ilmu sosiologi dan Islam tadi ya. Tentang penjelasan apa itu ilmu sosiologi, terus praktik Islam seperti apa. Jadi dikumpulkan dari satu, sehingga mudah untuk memahaminya. Ini kalau udah bicara tadi 3 jenis bayani, burani, irfani udah akhir tuh. Jadi terakhir tuh penutup ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh yang awal tadi Mbak Vira dan juga yang sebelumnya Mbak. Oke, terus prospek pendekatan sosiologis ya ini boleh ya. Ini boleh sebelum penutup Mama ini boleh nggak apa-apa ya. Jadi ini bisa memberikan perspektif lain. Tapi kalau bisa ditambah ya prospek pendekatan sosiologis dalam Islam itu bisa. Kontribusi ini jadi satu aja ya. I dan C itu jadi satu karena kan maksudnya sama. Asal ini bicara tentang sudah tahu bayani, burani, irfani lalu kedepannya seperti apa. Itu kayak mirip tawaran ya. Seharusnya ke depan seperti apa. Terus sarjana sosiologi pendekatan. Ya nanti dipilah lagi yang nggak ada hubungannya nanti digeser atau dihapus tapi yang ada hubungannya saja. Karena ada ini ya di atas ada sarjana agama, sarjana sosiologi ini nah ini kesannya kayak apa? Cara mengemasnya ya. Ini di dalam bentuk narasi saja. Bisa dikatakan bahwa titik berangkat peneliti ada 2, sarjana sosiologi, sarjana ilmu agama. Tapi terus hilang ya, nggak ada penjelasannya di bawah. Jadi mesti ada penjelasan atau langsung saja menjadi sebuah alinea di dalam paragraf yang nanti bisa dikemas. Ya. Sarjana sosiologi berperan bagaimana, sarjana ilmu agama berperan seperti apa. Seharusnya bagaimana. Nah itu nanti dikemas dalam satu kesatuan kalimat. Ya. Oke, terus penutup itu kesimpulan ya. Kesimpulan dari perspektif integrasi dalam ilmu sosiologi itu seperti apa. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa pentingnya memahami psikologi dalam Islam itu agar bisa mengemban misi membangun hubungan yang harmonis antar sesama ya karena dengan mengetahui karakter manusia, karakter masyarakat maka akan bisa mengetahui relasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, itu nanti bisa seperti itu. Jadi kesimpulan akhirnya integrasi ini akan membantu apa, menolong apa, memberi manfaat apa, itu dalam kesimpulan seperti itu. Oke, terus ya, ini nggak usah masuk lagi ke pembahasan lagi ya. Ini udah masuk kesimpulan. Ini kalau makro lagi ya. Nanti kesimpulan itu langsung ke spesifik aja. Kalau yang ada hubungannya dengan kajian ini maksudnya di atas ya. Ini harus ada tempatnya sendiri ya. Oke, terus daftar pustaka. Daftar pustakanya ada berapa?
7, 8, 9, 10, 11 kayaknya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya itu dianggap cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditambah, monggo. Semua, ya, ini ada kata biodata. Semua nanti membuat biodata karena nanti akan ditaruh di bagian akhir ya. Akhir buku itu nanti ada biodata, termasuk mungkin nomor kontak ya. Nomor kontak itu bisa email ya, nanti bisa dipakai untuk mengkomunikasikan itu. Kalau misalnya mau ditambah foto, monggo itu soal kesepakatan aja. Di bagian akhir itu ada daftar penulis ya. Daftar penulis buku itu dikumpulkan sendiri di bagian akhir buku. Setelah daftar pustaka. Oke, ada pertanyaan, Mbak? Belum, Pak. Oke, jelas ya yang tadi saya sampaikan ya? Iya, sangat jelas. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Masih ada waktu 13 menit, silakan kalau ada yang mau satu lagi. Saya, Pak. Oke, Mbak Juliasih. Ingat ya, komentar saya tadi berlaku untuk keseluruhan ya, alurnya. Jadi dengan memperhatikan komentar tadi nanti berlaku, oh berarti cara saya mengemas belum tepat ini, cara saya belum tepat itu ya. Oke, silakan Mbak. Sebentar, Pak, baru download filenya. Oke, ya. Bapak sebelumnya kalau bertanya boleh nggak Pak? Boleh, silakan Mbak. Tempat saya kan pendidikan kan Pak, itu temanya boleh yang lain atau integrasi Islam pendidikan? Kok saya lihat yang lain cuma integrasi gitu, saya pakai tema sendiri Pak, judulnya. Judulnya apa? Saya judulnya malah pentingnya pendidikan bagi ibu rumah tangga gitu Pak. Harus diganti nggak Pak? Iya, diganti itu karena ini bukan penerapan tapi ilmu pendidikannya. Karena ini kan mata kuliahnya kan ilmu sosial dan humaniora ya, bukan pada tema pendidikannya bukan. Oh nggih Pak. Berarti saya cukup integrasi Islam dalam pendidikan gitu Pak. Integrasi integrasi antara Islam dan ilmu sosial dalam ilmu pendidikan boleh. Tapi kalau mau langsung spesifik penerapan paradigma integrasi dalam ilmu pendidikan boleh. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Emil. Kalau saya judulnya etika berkomunikasi dalam perspektif Islam, boleh nggak? Ya, etika itu bagian dari penerapan ya, penerapan dalam ilmu komunikasi, contoh integrasi dalam ilmu komunikasi dalam perspektif Islam. Jadi mungkin ini penekanannya pada ilmunya ya, memang sangat makro ya, tapi bukan berarti hilang ya, itu nanti dicontoh di dalamnya tentang etika seperti apa kayak gitu. Jadi itu tetap dipakai, tapi fokuskan pada misalnya ilmu komunikasi dalam perspektif Islam. Nah, itu seperti itu. Jadi dalamnya nanti ada etika, ada hal yang lain kan, cakupan ilmu komunikasi kan macam-macam kan. Gitu Mbak Emil. Oke, baik Pak. Kalau punya saya itu isinya ada pengertian etika, pengertian komunikasi, pengertian etika berkomunikasi dalam perspektif Islam, terus komunikasi perspektif Islam itu? Ya, masuk itu, masuk. Tapi harus diawali dengan ilmu komunikasi dulu. Ilmu komunikasi, nanti baru urutannya ya, alurnya itu kan pasti kan yang makro dulu kan, baru yang lebih spesifik. Etika dulu, baru komunikasinya punya komunikasi saya. Komunikasi dulu, baru ke etikanya. Kan pasti orang bicara dulu tentang ilmu komunikasi itu apa toh, gitu kan? Ruang lingkupnya apa toh? Kenapa sih ilmu komunikasi itu penting? Nah, baru mungkin etika berkomunikasi itu penting. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Baik, ini berikutnya ini silakan Mbak siapa tadi? Ini tulisan Mbak siapa ini? Juliasih ya. Integrasi Islam dengan peninggalan arkeologi bersejarah.
Oke, ini dari sisi judulnya itu kalau bisa langsung ya, integrasi Islam dalam ilmu atau dengan ilmu atau lebih ke dalam ya, integrasi ajaran Islam dalam ilmu arkeologi. Itu sudah cukup ya. Jadi kata bersejarah dalam masyarakat itu nanti ilustrasi di dalamnya. Ini ya karena mengacu mata kuliahnya ya, mata kuliahnya itu memang umum ya, dengan Islam dengan ilmu sosial dan humaniora itu kan sangat makro, sehingga nanti rinciannya itu jadi disiplin ilmu sosial dan humaniora yang sudah diterima, ada arkeologi, ada komunikasi, sosiologi dan seterusnya itu. Sehingga nanti di judul bab itu nanti mencerminkan yang makro. Kalau di arkeologi itu lebih integrasi Islam dan ilmu arkeologi. Atau bisa juga lah, misalnya tadi mungkin ada juga di awal tadi sempat saya komentari, tapi bisa direnungkan kembali integrasi ilmu sosial dan Islam dalam ilmu arkeologi itu juga bisa. Jadi Islam dan ilmu sosial itu adalah payungnya, tapi contoh spesifik arkeologi. Tapi sebenarnya kalau bisa langsung ke to the point arkeologi lebih bagus ya. Jadi integrasi Islam dalam ilmu arkeologi itu udah masuk, itu udah nggak perlu kemana-mana ya. Atau misalnya penerapan atau model atau bisa juga paradigma ya, paradigma integrasi dalam ilmu arkeologi juga bisa. Atau relasi antara Islam dan ilmu arkeologi itu juga boleh. Jadi itu teknis redaksi kata bisa berbeda-beda, tapi substansinya langsung ke ilmu yang dimaksud sama Islam. Itu ya Mbak ya. Oke, terus ini ke saya Juliasi nggak usah ya, nanti langsung ke bawah coba ya. Arti abstrak itu juga menurut saya nggak usah ya. Jadi udah saya sampaikan, langsung ke pendahuluan ini. Pendahuluan coba lebih hati-hati untuk mengaitkan mengapa sih penting membahas tentang ilmu arkeologi, hubungannya dengan Islam apa sih? Ilmu arkeologi itu kan bicara tentang apa, lalu Islam seperti apa, lalu mengapa penting menghubungkan antara ilmu arkeologi dengan Islam, itu hubungannya apa? Lah itu nanti di pendahuluan ini. Dalam konteks bahasa nanti saya komentar sekalian ya, kata Islam itu I-nya besar ya, itu harus konsisten ya. Kalau Islami itu I-nya kecil, kalau Islam itu kan nama ya. Kata Islamisasi itu I-nya kecil. Karena apa? Karena itu kan prosesnya ya. Tapi kalau Islamnya itu nama proper name itu nama I-nya besar. Kalimat pertama menggunakan kata dan itu hindari ya. Itu tidak standar ya. Dan digantikan kan titik dan digantikan. Itu lebih hati-hati lagi penggunaan kata atau kalimat itu. Terus titik ditambah dengan respon, nah itu juga enggak standar ya. Jadi dalam penulisan juga tolong untuk subjek, predikat, objek itu yang lengkap ya. Ini sekaligus latihan penulisan bahasa yang efektif ya. Ya meskipun ini baru semester awal tapi nggak apa-apa untuk berlatih menjadi lebih baik lagi. Terus nah ini kata Islamisasi itu nanti tolong dikaitkan dengan arkeologinya. Jadi bukti arkeologi tentang penyebaran agama Islam di Indonesia ya, misalnya itu nanti arahnya ke sana. Tapi ini Islamisasi dalam konteks bahwa peninggalan agama Islam di masa lalu itu bisa dilihat dari bukti-bukti arkeologi gitu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ada jalur penyebaran Islam di Indonesia, ada dari jalur Arab ya, dari India, Gujarat, dari Cina daratan dan sebagainya, itu nanti macam-macam. Oke, nggak apa-apa ya. Terus ya, poin besarnya adalah di pendahuluan itu ada argumen mengapa penting membahas ilmu arkeologi dalam perspektif Islam, itu aja. Nanti bisa dilihat. Oke, integrasi Islam dengan arkeologi, oke, nggak apa. Di sini dijelaskan tentang makna arkeologi itu seperti apa, itu dijelaskan secara panjang lebar ya Mbak ya. Tentang ilmu ini sebenarnya asal usulnya seperti apa, maknanya seperti apa, ruang lingkupnya bagaimana.
Terus agama Islam memandang ini seperti apa ya. Terus oke, ini ada arkeologi, oke, terus baru. Oke, ini menurut pandangan tokoh, oke, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau bisa langsung dikomentari juga ya bagus. Kalau nanti pandangan tokoh saja ngutip, nanti akan banyak plagiasinya karena kalau nggak ada penjelasan lebih jauh nanti kutipan langsung itu nanti akan kena. Terus ya toleransi 20% mungkin rambu-rambu ya, sehingga nanti tidak banyak langsung kutipannya. Terus artefak, oke silakan itu masih relevan. Terus, nah yang di atas tadi mungkin lebih diperdalam sedikit tentang beberapa relasi antara peninggalan arkeologi jadi dengan Islam. Di bagian atas sebenarnya sudah ada beberapa contoh tadi di blow up lagi ya, dimaksimalkan lagi sehingga kelihatan bahwa mengapa penting belajar arkeologi dalam perspektif Islam seperti apa. Kan tadi ya ada misalnya Fatimah binti Maimun tentang makam yang ada di Leran di Gresik itu menunjukkan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara ya. Ada juga di daerah Aceh Samudra Pasai itu sebenarnya peninggalannya apa? Itu nanti kan bisa dari bukti-bukti arkeologi. Oke, yang C integrasi Islam dengan arkeologi dari ya ini mungkin lebih ke kata aspek bayani, burhani, dan irfani nggak usah masuk dalam poin C-nya Mbak ya. Nanti tapi kalau di A boleh. Jadi aspek bayani sendiri nggak apa-apa, tapi di judulnya nggak usah masuk. Nah, kata bayani tadi langsung saja contoh beberapa ayat yang terkait dengan arkeologi. Coba bawah. Mana ayatnya? Oke, terus ada terjemahannya. Ini menurut tafsir. Ini menurut tafsir siapa nih, Mbak? Kalau bisa disebutkan ya, menurut tafsir ini atau mufasir apa itu nanti kelihatan ini rujukannya kemana. Catatan kaki atau koordinatnya juga kelihatan. Oke, terus tapi ini udah tepat ya, ada ayatnya kemudian dikupas dari sisi terjemahan dan juga menurut mufasir seperti apa. Tapi yang kurang adalah ini buku yang dijadikan rujukan apa, ini belum kelihatan. Al-Maidah, oke, terus ya, terus oke, ini soal penulisan ya, jika copy paste-nya agak aneh. Terus aku maksudnya bawah, oke, terus al-ghafir. Terus oke, Burhan itu nanti menekankan dari 3 ayat yang dikutip tadi dijelaskan di sini. Contoh yang lebih spesifik ya. Tentang apa itu burhani, mudah nggak usah karena langsung penghafalan dia boleh lah. Burhan itu sebenarnya fokusnya apa? Nah, itu boleh penjelasan singkat aja, tapi lalu dikaitkan dengan ayat di atas, maka gimana contoh-contoh di lapangan. Terus ya, ini nanti di dalam burhan ini tolong lebih ke menjabarkan dari ayatnya, Mbak ya. Karena ini udah contoh lebih spesifik, jadi biar nanti nyambung ya. Kalau pada pengertian umum memang burhan itu realitas ya, tapi karena udah ada contoh bayaninya, maka lebih baik realitas itu realitas yang ada hubungannya dengan ayat tadi. Terus oke, Irfani
Penjelasan singkatnya oke, tapi langsung saja ya, nggak usah ke tentang penjelasan Irfan kan nanti ada di bagian tersendiri ya. Gitu. Jadi contoh singkat nggak apa-apa, Irfan itu fokus pada apa? Karena itu dalam konteks ini, dalam konteks dalam konteks arkeologi, terutama ayat di atas dan juga berdasarkan ilustrasi dari sisi Burhani di atas, maka apa manfaat atau nilai yang diambil dari 3 ayat di atas itu nanti di blow up di sini. Terus intinya di sini nilai ya, manfaat, pelajaran penting apa yang diambil dari 3 ayat dengan Bayani dan Burhani tadi. Oke, penutup itu kesimpulan apa yang diambil dari Mbak Juliasi apa kira-kira itu. Oke, terus baik, saya kira itu ya. Untuk daftar pustaka ada berapa? Ada 15, Pak. Oke, ya. Baik, saya kira itu ya. Sudah secara keseluruhan sudah oke, tinggal penempatan di beberapa hal ya, perlu direnungkan kembali. 2 minggu saya kira cukup untuk ini. Baik, ini udah lewat jam 8.40 ya. Di komentar saya tadi berlaku untuk semuanya, mudah-mudahan bisa dianalogkan. Kalau saya politik berarti ini, kalau saya ekonomi berarti ini, nyambung semuanya. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa japri ya, bisa ini menyampaikan ke saya apa tingkat apa yang sulit ya. Tapi kalau dari 3 atau 4 tadi yang disampaikan di kelas ini sudah ada secara umum jalurnya udah benar ya. Meskipun ada beberapa pergeseran ya biasa ya, itu kan proses menulis seperti itu. Jadi yang belum nanti segera menyesuaikan dengan komentar saya yang sudah saya berikan pada pertemuan ini. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya lagi. Ya, silakan Mbak Emin. Jadi judulnya punya saya itu integrasi ilmu komunikasi dalam etika berkomunikasi perspektif Islam gitu, boleh nggak Pak? Oh, nggak usah, itu terlalu panjang. Langsung aja integrasi ilmu komunikasi dan Islam itu aja dah cukup. Jadi etikanya itu dihilangkan. Dihilangkan, ya. Tapi etika itu masuk di dalam pembahasan. Karena etika itu bagian dari Bagian dari ilmu komunikasi kan. Dan juga nanti nyambungnya di dalam relasi komunikasi dalam konteks Islam itu di etikanya itu sendiri. Nanti masuk di dalam pembahasan nanti. Jadi judulnya integrasi ilmu komunikasi perspektif Islam. Mbak, integrasi ilmu komunikasi dalam perspektif Islam. Perspektifnya dihilangkan juga nggak apa-apa. Integrasi ilmu komunikasi dan Islam cukup. Tapi yang bagian etika berkomunikasi tetap dimasukkan ke dalam isi, tidak apa-apa kan Pak? Masih masuk pembahasan, contoh lebih spesifik. Berarti saya tidak harus mengganti semua, cuma ditambahi isinya kan Pak? Ya. Ilmu komunikasi di blow up, terus tentang perspektif Islam seperti apa, bagian dari etika itu nyambungnya di dalam ilmu komunikasi dan Islam itu seperti apa ya. Itu kan etika itu kan justru ruhnya ya, ruh dalam relasi antara ilmu komunikasi dalam Islam kan di etika berkomunikasinya. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Baik, yang lain cukup ya. Analog nanti direnungkan lagi dari beberapa yang tadi saya sampaikan, kan direkam nanti Anda pelajari, dengarkan lagi alurnya dan juga lihat sistematika yang sudah pernah saya share ya. Oke, Anda punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan ini. Minggu depan Anda laporan apa kesulitannya, kalau enggak saya akan ngecek 2 minggu lagi. 2 minggu itu sudah draft yang sudah ke akhir ya. Saya komentar sekali lagi, kemudian Anda segera membukukan, mengkompilasi satu kelas itu tentang strukturnya. Silahkan, nggak ada struktur, mungkin dikelompokkan ya, ilmu komunikasi, ilmu sosial
satu klaster di awal, juga ilmu humaniora di akhir nggak boleh, itu tentang strukturnya. Atau mau dikumpulkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau di ilmu sosial dulu, baru ilmu humanioranya, ya itu nanti akan lebih mudah juga untuk membacanya. Segera dibentuk tim editor ya kelas kalau sudah 2 minggu yang batas tadi, kemudian segera meskipun secara personal bisa dicek kembali, dan bagi yang sudah oke direvisi segera cek Turnitin ya, mudah-mudahan bisa lebih awal ya, sehingga di kelas ini bahkan lebih cepat dari yang seharusnya. Saya kira itu, semoga dimudahkan dan diberkahi oleh Allah dalam menulis ini. Latihan menulis itu memang perlu ketelitian, perlu kecermatan ya. Inspirasi dari buku mana saja silakan, tapi setelah dibaca, dikemas, dibahasakan sendiri, insya Allah akan menjadi pikiran kita sendiri. Dan itulah cara kita untuk membuat mensintesakan pandangan dari yang kita baca dari berbagai sumber, dan itu menjadi ilmu yang khas milik kita sendiri. Itu bagian dari kita mengikat makna dari bacaan yang kita sudah kumpulkan dari berbagai sumber. Demikian, semoga semuanya sehat, diberikan jalan yang karena pemahaman itu kan rezeki ya. Dengan doa kita, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kefahaman itu rezeki, dan rezeki itu adalah rahasia dari Allah. Maka kita selalu minta petunjuk kepada Allah agar diberi rezeki pemahaman. Ya, kita mudah membaca, mudah menuangkan dalam bentuk tulisan, dan juga kita mengecek kembali itu mudah sekali dari tulisan yang kita buat. Substansinya kita udah cek, dan juga secara teknis bahasa, gunakan bahasa yang baku dari sisi tata letaknya, bahasa yang asli Indonesia, bahasa ada kata-kata serapan, kemudian penyusunan kalimat, alinea, hubungan antar alinea juga harus nyambung ya, jangan sampai tidak nyambung antara alinea satu dengan yang lain ya, jadi salah satu keterampilan berbahasa juga. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, baik.